Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 6 Juli 2021 dalam pekan ke-14 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 32 ayat 22 sampai 32 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang pergulatan Yakub dengan seorang laki-laki. Dan dalam pergulatan itu Yakub dinyatakan menang. Laki-laki itu kemudian dalam bacaan pertama hari ini akhirnya dikenal sebagai Allah dan manusia. Dan sebagai tanda kemenangan Yakub dalam pergulatan dengan laki-laki itu, maka nama Yakub diganti menjadi Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan lebih lanjut. Apa yang menjadi kekuatan dari Yakub sehingga Yakub bisa memenangkan pergulatan itu? Pertanyaan ini bisa dijawab kalau kita menghubungkan bacaan pertama hari ini dengan bacaan pertama kemarin, Senin 5 Juli 2021. Karena bacaan hari ini adalah kelanjutan dari bacaan kemarin. Nah, menurut bacaan kemarin, dan itu yang menjadi kekuatan, sehingga Yakub memenangkan pergulatan bersama atau dengan atau melawan seorang laki-laki itu seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Yakub adalah seorang yang diberkati. Dia menjadi orang yang terberkati pertama-tama karena dia adalah cucu dari Abraham. Karena janji Allah kepada Abraham, Abraham menjadi berkat bagi keturunannya. Yakub salah satu keturunannya. Bahkan lebih hebat lagi, dalam bacaan pertama kemarin, Yakub sendiri adalah orang yang langsung diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Allah. Dan Allah dalam bacaan pertama kemarin memberi janji bahwa Yakub dan keturunannya akan diberkati. Itulah yang menjadi kekuatan yang membuat Yakub memenangkan pergulatan melawan laki-laki itu. Saudari dan saudara terkasih, baik Abraham maupun Yakub adalah orang yang telah setia. Dan karena kesetiaan mereka kepada Allah, mereka menjadi orang yang terberkati. Dan sebagai orang yang terberkati, mereka banyak kali memenangkan perjuangan hidupnya. Dalam Yesus Kristus, dan karena Yesus, kita juga sesungguhnya adalah orang yang diberkati, orang yang terberkati. Tetapi, apakah gambaran orang yang diberkati dan gambaran orang yang terberkati juga nampak dalam kehidupan kita? Kita menyebut diri kita sebagai orang Katolik. Namun banyak kali dalam kehidupan kita belum hidup sebagai seorang Katolik yang sejati. Kita juga menyebut diri kita sebagai orang beriman. Namun dalam keseharian, kita belum menampakkannya secara sungguh-sungguh, secara serius, bahwa kita adalah orang beriman. Artinya, sesuatu atau berkat yang kita terima dari Allah melalui atau karena Yesus Kristus belum mampu kita jaga dan kita nampakkan dalam keseharian kita. Mungkin ini juga yang membuat kita terkadang kalah dalam pergulatan hidup melawan kejahatan-kejahatan atau melawan keinginan atau harapan Allah bagi kita dalam keseharian kita.
saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Apa yang menjadi harapan Yesus dengan kata-kata itu? Dulu kala, pada zaman Yesus, ketika Yesus masih hidup secara fisik, bahkan sampai saat ini dan esok, Allah membutuhkan, dalam tanda petik, dunia membutuhkan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, untuk membagi kebaikan dan kebenaran yang berasal dari Allah. Itu harapan Allah. Itu harapan Yesus dari kata-kata tadi. Pertanyaan refleksif untuk kita. Apakah kita masuk dalam kategori orang-orang baik, orang-orang benar yang Yesus butuhkan, yang Yesus harapkan hadir di dunia ini dan membagikan kebaikan dan kebenaran yang berasal dari Allah itu untuk dunia dan untuk manusia sekitar kita? Seringkali kita sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang terberkati karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, justru juga tenggelam dalam kegelapan dan arus zaman ini yang semakin deras dengan hal-hal yang kurang positif, dengan hal-hal yang kurang baik. Maka peran menjadi garam dan terang dunia yang melekat, yang dilabeli Yesus dalam diri kita sebagai pengikutnya, seringkali juga kurang nampak. Saudari dan saudara yang terkasih, dunia dewasa ini, dengan situasi seperti sekarang ini, seperti yang kita alami saat ini, membutuhkan orang-orang baik untuk membagikan kebaikan Allah bagi orang-orang yang membutuhkan dalam keseharian kita. Dunia dewasa ini, ketika hoaks merajalela, ketika kepalsuan merajalela, Allah dan dunia membutuhkan orang-orang benar untuk mewartakan kebenaran itu dan bukan kebohongan. Apakah kita menjadi salah satu agen pastoral, salah satu agen kebenaran yang bisa mewartakan kebaikan dan kebenaran Allah dalam kehidupan kita? Mari kita terus berjuang menata kehidupan kita supaya kita lebih pantas lagi menjadi serana di tangan Allah untuk mewartakan kebaikannya dan kebenarannya. Tuhan memberkati.